Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berita 5 kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan berbagai rangkaian berita menarik yang kami rangkum dalam Berita 5 edisi 9 Januari 2014. Bersama saya Agung Himawan, kita mulai Berita 5 yang pertama. Baik, pemirsa, rusaknya jalan penghubung Pati Gembong turut Desa Taman Sari akibat buruknya sistem drainase menyebabkan banyak pengendara motor terjatuh. Guna mengantisipasi agar tidak banyaknya jatuh korban, warga setempat berinisiatif memasang tanda peringatan. Diduga buruknya sistem drainase berdampak pada rusaknya jalan penghubung Pati Gembong, turut Desa Taman Sari. Tiap kali hujan deras, drainase tidak mampu menampung yang berakibat genangan air di jalan raya. Masalah ini mengakibatkan jalan berlubang tertutup genangan air, rawan terjadi kecelakaan bagi pengendara yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Anik Siswati, salah satu warga setempat, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Banyaknya para pengendara yang terjatuh akibat lubang yang menganga membuat warga berinisiatif untuk memasang tanda peringatan berupa pelang yang diletakkan tepat pada lubang yang tertutup kubangan air. Ini sejak musim penghujan ini, ya sering jatuhkan orang. Terus? Ya, kalau itu perlu diberi gorong-gorong dan perlu ditambal kembali. Kasihan yang sering lewat itu pasti jatuh itu. Warga berharap agar pemerintah terkait melakukan pembenahan pada rusaknya jalan tersebut, meski hanya bersifat sementara, agar kecelakaan tak lagi menimpa para pengendara yang melintas, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama penghubung Pati Gembong. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dianggap sering melakukan pelanggaran, 2 siswa SMA swasta di Pati dikeluarkan oleh pihak sekolah. Akibatnya, kedua orang tua kedua siswa tersebut menyayangkan sikap kepala sekolah karena keputusan tersebut diambil beberapa bulan menjelang ujian nasional. Dimas Aji Krisnanto dan Arif Rahman yang merupakan pelajar kelas 12 SMA swasta di Pati dalam beberapa hari terakhir ini hanya bisa berdiam dan terpaksa harus belajar sendiri di rumah. Keduanya baru saja dikeluarkan oleh pihak sekolah lantaran diduga sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Tri Ernawati, orang tua Dimas, mengaku kecewa dengan keputusan pihak sekolah yang dinilai sepihak tersebut. Apalagi keputusan tersebut diambil pihak sekolah beberapa bulan menjelang ujian nasional. Selain itu, pihaknya juga menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai tak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anaknya. Ini katanya anak saya ini berdua sudah tidak diterima lagi di SMA itu karena sering membuat ulah. Yang pertama itu, yang kedua, saya disuruh agar kedua anak ini segera pindah dari SMA tersebut. Tapi saya tidak mau, Pak. Karena apa? Satu, kalau anak saya dipindah dari SMA tersebut, biaya kan otomatis mahal, Pak. Kalau saya pindahkan, otomatis biayanya itu enggak murah. Bahwa saya tidak akan pernah memindah anak saya dari SMA ini. Saya memang langsung ke dinas, Pak. Saya minta perlindungan. Karena juga kenapa anak ini dikeluarkan, katanya saya tanya, anak ini membuat ulah pada waktu kelas meeting, katanya kan seperti itu, Pak. Padahal kan kepala sekolahnya tidak melihat langsung, dia hanya mendengar laporan-laporan. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Agus Salam, kepala sekolah yang mengeluarkan kedua siswa tersebut, mengatakan tindakan pemecatan kedua siswa dinilai sudah sesuai aturan dan melalui tahap prosedural. Hal ini didasarkan akumulasi pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh keduanya. Sebenarnya pihak sekolah sudah memberikan toleransi berulang-ulang pada keduanya. Namun hal tersebut tak diindahkan. Bahkan puncak pelanggaran yang dilakukan kedua siswa tersebut saat kelas meeting beberapa waktu lalu, keduanya terbukti terlibat perkelahian. Sehingga pihak sekolah terpaksa mengambil sanksi tegas dengan cara mengeluarkan dari sekolah. Tidak ingin mengembalikan anak-anak lebih-lebih kelas 3 yang akan ujian. Tapi karena kasusnya itu sudah
apa itu bertumpuk-tumpuk. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain mengembalikan kepada kedua. Diharapkan permasalahan ini segera terselesaikan agar kedua siswa tersebut tak merasa dirugikan mengingat jadwal ujian nasional semakin dekat. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, kemiskinan serta keterbatasan penglihatan yang dialami Suwarsih, warga desa Pulorejo RT 5 RW 2 Kecamatan Winong memang sangat memprihatinkan. Kehidupan yang serba kekurangan dan mengalami cacat mata membuat banyak orang merasa iba. Kemiskinan memang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Salah satunya adalah Suwarsih, wanita berusia 56 tahun yang hidup sebatang kara di rumahnya yang sempit di desa Pulorejo RT 5 RW 2 Kecamatan Winong, Pati. Dengan keterbatasan penglihatan, sakit mata yang diderita sejak usia 9 tahun tersebut membuat Suwarsih tidak dapat beraktivitas ataupun bekerja. Seringkali Suwarsih mendapat bantuan berupa raskin, BLT, dan bantuan haji tiap bulannya. Suwarsih menjelaskan penyakit mata yang diderita sudah berlangsung lama. Tepatnya sejak usia 9 tahun, dirinya tinggal seorang diri di rumah bambunya karena hingga kini dirinya belum menikah dan ibunya sudah meninggal sejak lama. Hanya keponakannya yang datang dari desa Wirun untuk menjenguknya. Untuk kebutuhan makan, Suwarsih sering dibantu oleh para tetangga yang mengirim lauk pauk ataupun beras kepadanya. Sementara itu Ngatemi, salah satu tetangga mengatakan, Suwarsih telah sakit sejak usia 9 tahun saat pulang dari mengambil air di waktu kemarau. Semenjak ibunya meninggal, Suwarsih tinggal seorang diri karena beberapa kerabatnya tinggal di Sumatera. Sakit ibu niku sejak kapan nggih? Pun enten nek lawenan tahun. Oh, sejak usia pinten? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Lha niku sakitnya kira-kira sakit napa, Bu? Mripat peteng. Liwat peteng. Ujuk-ujuk peteng. Oh, ngoten. Nggih. Niku nate Rara. Oh, nate dibawa ke rumah sakit, Bu? Dereng nate. Suwarsih berharap dirinya mendapat perhatian dari pemerintah ataupun dermawan yang bersedia membantu meringankan penderitaan yang saat ini ia alami. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Berita menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini, tetaplah di Berita 5.